Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masuk dalam yakni kitab shalah. Jadi pembahasan tentang salat. Kita pertama tentang tarif salat, yaitu definisi salat. Salat lughatan atau fil lughah itu artinya adalah doa. Jadi salat secara bahasa atau dalam bahasa ini artinya adalah doa. Dalam kitab Risalah Alam sebutkan qala al-qadiyat mengatakan huwa qaulu aktsari ahli al-arabiyyah wal fuqaha. Itu adalah pendapat sebagian besar orang yang ahli bahasa Arab dan juga orang para fuqaha. Dan penamaan doa dengan salat ini ma'ruf, telah dikenal di dalam kalam Arab, orang-orang Arab. Dan hubungan antara doa dan salat ini adalah juz'iyah. Karena fa inna doa juz'un minas shalah, karena doa ini bagian daripada salat. Li'annaha qad istamalat alaihi, karena salat juga mengandung doa. Adapun secara istilah atau syar'an dan syar'i adalah yaitu dia menyebutkan ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin awaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim. Ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang ucapan dan perbuatan maklumah yang telah diketahui atau tertentu, kemudian awalnya ada takbir atau dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau ditutup dengan salam. Ma'niyah ini tentu ada dengan niat. Was-shalawatul khamsu ahadu arkanil Islam khamsah. Salat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Bal a'damuha ba'da syahadatain. Bahkan rukun Islam yang kedua, yakni salat ini merupakan rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat. Wa subutuha bil kitabi wal ijma' faman jahadaha faqad kafara. Dan telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan juga ijma', barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat, maka sungguh dia telah kufur. Maka dia kufur. Dan termasuk di antara yang menunjukkan pentingnya sholat ini, Allah Ta'ala telah mewajibkan sholat ini langsung kepada Rasulnya Muhammad SAW tanpa wasitoh, tanpa perantara, yaitu diwajibkan di mana? Di atas 7 atau langit yang 7 pada saat malam Mi'raj, malam Nabi dinaikkan ke atas
langit yang 7 ini. Dan ini sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Ini menurut pendapat yang masyhur. Dan Allah wajibkan ini awalnya 50 kali sholat, hingga akhirnya tersisa wajib, yakni 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Dan di awalnya ini 2 rakaat kecuali maghrib, maka ini 3 rakaat untuk jadi menutup dengannya. Dengan ganjil itu sholat siang. Maka tatkala telah hijrah ke Madinah, ini akhirnya sholatnya 2 rakaat bagi orang musafir, dan ditambah untuk sholat orang yang tidak safar mukim 4 rakaat, kecuali sholat subuh tetap 2 rakaat li tuli qiraati biha, adanya bacaan yang panjang di dalam sholat subuh. Sholat maghrib tetap 3 rakaat. Demikian juga di dalam masru'iyah, fi masru'iyatiha minal fawaid ma yafutu hasar minal wajha adiniyah wa dunyawiyah wasihiyah wal istimaiyah wasiyasiyah wan nizamiyah. Dalam kitab Islam disebutkan, jadi dalam masa disyariatkannya sholat ini banyak faidah yang mungkin ya, sangat banyaknya ini tidak terhitung ya, dari sisi agama dan juga dunia, dari sisi kesehatan, sosial, kemudian sia-sia, politik, nizamiyah, keteraturan. Seandainya orang yang penulis ini yauduha addan la tola alaihi al-kalam, kalau disebutkan dan penulis menyebutkan faedah-faedah itu tentu akan banyak sekali dan panjang sekali pembahasannya. Namun kita ketahui banyak sekali faedah diwajibkannya sholat atau disyariatkannya sholat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin. Ketika Allah itu mewajibkan sholat, fa bi qiyamiha qiyamud dunya wal akhirah, maka dengan didirikannya sholat ini berdirilah dunia dan juga akhirat. Dan walaha furudun wa syurutun wa mukmilat atau mukamilat, kama anna laha mubtilat wa munakisat. Salat memiliki fardu-fardu salat, syarat-syarat salat, hal-hal yang menyempurnakan salat. Sebagaimana salat juga ada hal-hal yang bisa membatalkan salat atau hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan salat. Dan telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang salah satu syarat sahnya salat, yaitu thaharah dalam kitabut thaharah. Maka pembahasan kitabut thaharah ini dalam rangka juga untuk kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat. Dan berikutnya adalah akan disebutkan hukum-hukum yakni apa atau hadis-hadis berkaitan dengan hukum-hukum salat yang berikutnya. Pertama adalah tentang babul mawaqit. Mawaqit yakni jamak dari miqat. Mawaqit jamak dari miqat. Wal muradu huna, dan yang dimaksudkan di sini adalah mawaqit zamaniyah, artinya al miqdar mahdud li fi'li sholawat al mafruḍah wa ghairuha, atau li fi'li sholawat al mafruḍah wa ghairiha. Yang dimaksud di sini adalah tentang mawaqit, yaitu miqat, waktu berkaitan dengan waktu, yaitu
batas tertentu atau waktu-waktu tertentu yang digunakan untuk mengerjakan sholat baik yang diwajibkan maupun yang lainnya. Wa dukhulu waqti al-mafrudah wa syartusani min syuruti sholat, dan masuknya waktu al-mafrudah yang difardukan itu ada syarat yang kedua di antara syarat-syarat sholat. Bahkan ada yang menyebutkan, saya menyebutkan menulis, jadi penulis di sini menyebutkan tentang atau mu'alif ini mengawali ini dengan waktu karena ia adalah ahammu syuruti sholah. Ahammu syuruti sholah, syarat sholat yang paling penting, yaitu tentang masuk waktu. Masuk waktu ini tentang syarat sholat, yang paling penting ada tentang waktu ini, tentang waktu. Dan ya kalau kita sholat ini kan 5 waktu, sholat kita normal 5 waktu. Kalau yaitu apa? Mulai zuhur bisa atau subuh bisa dimulai ya kan? Kalau misalkan zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, atau subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Ini kalau tidak dijamak. Kalau seandainya dijamak berarti menjadi berapa? 3. Subuh, kemudian zuhur sama asar bisa dijamak, kemudian maghrib sama isya. Ini 6. Kita masuk di hadis yang ke 44 dari kitab Umdatul Ahkam. Itu hadis yang pertama dalam pembahasan Kitabus Shalah dan Babul Mawaqit. Qala mu'allif rahimahullah an Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi dar wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala birrul walidain qultu summa ayyun qala al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Nah, perhatikan di sini, kita terangkan matanya dulu ya. Dari Abu Amr Asy-Syaibani dan namanya ada Sa'ad bin Iyas. Qala, beliau mengatakan, telah menyampaikan hadis kepadaku, yaitu sahibu hadidar, pemilik rumah ini. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menyampaikan kepada yakni Asy-Syaibani, yaitu beliau mengisyaratkan telah mengabarkan kepadaku hadis, yaitu pemilik rumah ini. Dia mengisyaratkan dengan rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, sa'altu, aku pernah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabu ilallah azza wa jalla. Perhatikan, cari ilmu itu yang singkat ya, bertanya. Perhatikan, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Ayyul amali. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Ini semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu dan semangatnya para sahabat untuk melakukan amalan. Di saat amalan-amalan ini banyak sekali, waktunya singkat, maka ditanyakan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Yang diinginkan sini ada sholat wajib, sholat 5 waktu. Melakukan sholat 5 waktu itu tepat pada waktunya. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi? Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, kan? Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sholat ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba, didulukan. Kemudian setelah itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala al jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan hadatsani bihinna Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang mengabarkan hadis itu kepadaku. Walau seandainya aku minta ditambahin lagi, niscaya beliau akan menambah lagi. Kemudian apalagi akan ditambah lagi. Nah ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna global dari di sini bahwasanya di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal ketaatan kepada Allah. Mana di antara amal-amal ketaatan kepada Allah itu yang paling dicintai oleh Allah? Maka setiap kali amalan itu lebih dicintai oleh Allah atau paling dicintai oleh Allah, karena sawabuhu aksar, berarti pahalanya lebih banyak. Ini kecerdasan sahabat. Jadi kalau amalan itu paling dicintai oleh Allah, berarti paling banyak pahalanya, paling banyak pahalanya. Ini faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan, maka Nabi SAW menjelaskan itu, inna akhabbaha ilallah ta'ala as-salatul mafruḍah fi waqtiha alladhi haddadahu asy-syari. Beliau menjelaskan bahwasanya amalan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah sholat wajib yang dikerjakan pada waktunya, waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Li'anna fihi al-mubadarata ila nida'illahi ta'ala wal imtisal li amrih wal i'tina'i bihadzal fardil azim. Karena di dalam mengerjakan sholat wajib pada waktunya, berarti di situ terdapat tindakan bersegera untuk menuju seruan Allah dan melaksanakan perintahnya dan memberikan perhatian yang besar terhadap kewajiban yang agung ini. Maka di sini kalau misalkan mendengar azan, kan situ ada di antara azan apa? Hayya 'alas sholah, ayo sholat, maknanya itu. Hayya 'alas sholah, ayo sholat. Jadi di sini juga kalau kita perhatikan tentang adzan, tentang adzan itu ya, di sini juga jawab nanti akan bahas lah. Jawabannya kan Allahu Akbar, apa ditirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, ya ditirukan jawabannya kan, asyhadu alla ilaha illallah ditirukan. Hayya 'alas shalah jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Bukan hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, enggak. Kenapa? Karena orang nggak bisa untuk menuju sholat ini kalau nggak ditolong oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Agungnya jawaban ini. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang bisa segera datang untuk sholat itu ditolong oleh Allah itu. Makanya segera ayo sholat, ayo. Hayya 'ala falah, ayo menuju kebahagiaan. Diajak. Ini seruan ini dari Allah ini. Maka ini ketika orang mendengar udah adzan, sudah berhenti sejenak, apapun aktivitas berhenti sejenak, mau rapat mau apa udah, pokoknya nggak darurat. Darurat misalkan dokter nangani pasien, nanti kalau pas ditinggal mati, tapi ini kalau nggak darurat berhenti sejenak. Apalagi kalau hanya sekedar ngobrol atau kerja fisik. Ya alhamdulillah setahu saya kerja di mana saja, kalau pas waktu sholat kan boleh di waktu untuk sholat, ya kan? Entah kerja bangunan, entah apa, ya kan? Ya, kerja di bangun proyek, entah apa, boleh. Dan biasanya juga zuhur misalkan, ini kan waktu istirahat. Nah permasalahan sudah dibuat disuruh istirahat, kadang istirahat tok, gak sholat. Nah ini gak boleh, jangan sampai. Ini bersegera sholat pada waktu ini berarti mengagungkan Allah, bersegera menuju itu. Ini pahalanya paling apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Demikian juga kata di ini juga berlaku apa? Bagi wanita. Bagi wanita sholat pada waktunya, tidak molor. Mentang-mentang sholat wanita di rumah molor sampai waktunya habis terus sholat. Sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Sholat wajib ini. Nah, ini sudah diperhatikan. Agungnya masalah sholat. Maka disebutkan urutan pertama as-sholatu fi waktiha. Sholat pada waktunya. Dan wa min rughbatihi radhiyallahu fil khairi lam yakif inda hadza bal sa'alahu anid darajati saniyah min mahbubatillah ta'ala qala bil walidain. Dan saking karena cintanya, senengnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu dalam melakukan amal kebaikan tidak berhenti sampai di sini, tapi bertanya lagi untuk tingkat berikutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tingkatan yang kedua apa? Di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tadi menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Tolong ini dijamkan. Di Quran wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua perintah Allah wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka ini ya sejalan dengan ayat. Ini hendaknya diperhatikan. Dan diperhatikan. Fa innal awwala mahdun hak atau mahdu haqqillah. Bagian pertama itu sholat pada waktunya, ini adalah hak Allah. Jadi pelaksanaan atas hak Allah. Wa hadza mahdun haqqil walidain, dan berikutnya berbakti kepada kedua orang tua, ini hak kedua orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak. Walidain bapak ibu, walidain bapak ibu. Dan hak kedua orang tua ini datang setelah hak Allah. Jadi hak Allah Ta'ala dulu, kewajiban kita kepada Allah tunaikan, baru kemudian hak jadi apa? Kedua orang tua. Bahkan
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara pengagungan Allah kepada kedua orang tua ini ya, dan dua hamba, para hamba ya. Ini Allah menggandengkan antara hak kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua digandengkan beriringan dengan mentauhidkan Allah di banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kedua orang tua memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh ya semua hamba yang memiliki orang tua. Dan kita kan semuanya memiliki kedua orang tua. Kita lahir di dunia ini melalui kedua orang tua kita. Muqabila ma badalahu minat tasabbub fil ijadika wa tarbiyatika wa taqdiyatika. Sebagai apa? Balasan dari apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kepada anak itu, pada Anda. Karena kedua orang tua menjadi sebab Anda ada di muka bumi, terlahir di muka bumi. Kemudian juga Anda dididik, diberi makan, beri kasih sayang, dan kelembutan kasih sayang kepada Anda. Maka berbakti kepada kedua orang tua merupakan wafa'un li ba'di hakihima, penunaian sebagian hak kedua orang tua. Jadi seandainya kita apa yang kita punya itu diberikan kepada kedua orang tua kita, itu belum imbang, belum impas. Apalagi kalau hanya sebagian, ya kan? Di zaman dulu, zaman salafun saleh, ada orang yang menggendong ibunya tawaf, digendong. Kalau sekarang kan didorong, ini digendong, untuk tawaf, digendong. Kemudian ditanyakan, apakah saya sudah menunaikan baktiku kepada ibuku ini? Belum. Belum. Maksudnya itu bagian dari bagian aja, dari berbakti pada belum imbang. Pernah kita sampai begitu? Ya. Rasanya belum ada yang pernah menggendong untuk tawaf. Ya kan? Ini. Maka di Quran sangat ditekankan jangan, apalagi kalau orang tua sudah tua itu jangan mengatakan itu nggak boleh. Itu mukhalafah, maksudnya menyelisihi lah, debat atau menyelisihi. Bapaknya kepingin begini, punya begini, nah, gitu nggak boleh. Itu kan berarti nggak sejalan, itu nggak boleh. Apalagi melebihi itu, apalagi melebihi itu, apalagi sampai bentak-bentak, melotot. Lebih dosa lagi. Bayangkan. Ini pentingnya ilmu. Setelah pentingnya ilmu, pentingnya lagi minta pada Allah agar ilmu itu masuk ke hati kita, kemudian terserap di diri kita, kemudian diamalkan. Karena para sahabat bertanya ini bukan untuk sekedar tahu, nanti akan dibahas, bukan sekedar untuk mengetahui selesai. Nanti kalau ulangan bisa jawab, sebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Selesai? Tidak. Tapi untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Tahu tapi nggak dikerjakan, ya tambah menjadi bala aja. Kamu sudah tahu ilmu ini kok nggak dikerjakan. Ini akan ditanya nanti orang itu tentang ilmunya. Madza amila bihi, apa yang telah dia amalkan dengan ilmunya. Maka ini ilmu. Maka alhamdulillah di sini sampai pada kita, berarti kita mengetahui. Kayak ini pengingat bagi kita semuanya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu minta lagi tambahan kepada orang yang tidak bakhil untuk menjawab, memberikan ini, yaitu Rasulullah SAW, tentang tingkatan ketiga dan tingkatan amal-amal yang memiliki keutamaan ini. Faqala al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah.
Karena sudah jihad bisa di jalan Allah adalah dirwatu sanamil Islam, puncak ini apa dari Islam, dan wa amuduhu, dan tiangnya yang la yakumu illa bihi, kami tidak akan bertegak kecuali dengannya. Maka termasuk juga wabihi, dan dengan jihad itu kalimat Allah akan menjadi tegak dan agama menjadi tersebar, dan dengan meninggalkannya waliyadzubillah ini bisa menghancurkan Islam dan menjadikan ini apa pemeluknya ini inhitot, ini apa bisa jatuh dan akan hilang wibawanya, wibawa kejayaan wibawanya, dan terampas ini apa kekuasaannya, wa zawalu sultanihi wa daulatihim, yang bisa hilang ini apa kekuasaannya dan kedaulatannya. Wa huwal fardul akidu ala kulli muslim fa inna man lam yagzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala su batin minan nifaq. Maka ini jihad itu barang siapa yang tidak pernah perang dan tidak terdetik di hatinya untuk ingin perang, maka mata ala su'batin minan nifaq, mati di atas su'bah, bagian dari kemunafikan. Jemaah sekalian seperti Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat, menunaikan salat pada waktunya, salat wajib. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jihad di jalan Allah. Wa dzalika ba'da wujudi asli iman, dan itu semua setelah adanya dasar keimanan. Karena ibadah-ibadah itu adalah yani apa furu'uhu, bagian daripada keimanan, dan asas dasarnya adalah iman. Asas dasarnya adalah iman. Maka ini hendaknya jadi perhatian bagi kita semua, dan jangan meremehkan ini masalah ini apa sholat ini. Yang kedua, yuqsadu bihadza su'ali al-a'malu al-badaniyah biqarinati takhsisil jawab bisolah wa bil walidain wal jihad wa lam yadkhul bisu'ali wala jawabi syai'un min a'malil qulub allati a'laha al-iman. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah tentu amalan-amalan badaniyah, amalan zahir. Dengan qarina ini apa dikhususkan jawaban ini disebutkan dengan sholat, berbakti pada kedua orang tua, jihad, dan tidak masuk di dalam pertanyaan ini, dan juga jawabannya adalah suatu dari amalan-amalan hati yang paling tinggi, yaitu keimanan. Jadi maksudnya ini ada amalan yang zahir. Dan tadi maka iman ini menjadi dasarnya, tetap menjadi dasarnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya amalan tidak hanya pada satu tingkatan saja di dalam keutamaannya. Akan tetapi sesungguhnya amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan kemanfaatannya dan kemaslahatannya. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud bertanya pada Nabi SAW tentang hal-hal yang seyogyanya untuk didahulukan dari amal kita tentu yang mana. Kemudian yang keempat, bahwasanya annal a'mala tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Amalan-amalan ini memiliki kelebihan atas yang lainnya karena sebab kecintaan Allah terhadapnya.
Maka amalan semakin dicintai oleh Allah berarti semakin besar pahalanya, dan itu yang semakin didahulukan. Jadi kalau dalam kondisi yang dalam waktu yang bersamaan suruh milih, maka yang diutamakan yang paling dicintai oleh Allah, berikutnya dan berikutnya. Ini sholat wajib loh ya, sholat wajib. Maka kalau misalkan pas sholat, antara sholat dipanggil orang tua, sholat wajib, ya sholat dulu, ya kan wajib. Kemudian kalau misalkan sholat sunnah dipanggil ibu, pas ada sholat sunnah panggil ibu, Allahu Akbar, sholat ini sholat sunnah, panggil ibu, mana duluan? Ya ibu. Ini sholat sunnah, nafilah. Hari ini nggak usah masuk kerja. Masuk kerja, ibu yang ngelarang karena butuh, ada kepentingan. Anda masuk apa enggak? Masuk enggak? Jawab. Ayo. Ya telepon bos, hari ini izin. Gak dapat bayaran, kamu dipotong, enggak masuk. Apa ayo? Ibu yang larang. Lah iki wong Allah, hak Allah didulukan baru hak ibu. Lah ini hak menungso. Hak paling orang pertama yang harus ditunaikan ya ibu. Ya enggak apa-apa, izin. Kenapa izin? Ibu butuh. Nah, jawab tegas gitu. Jadi mengurangi rezeki kita kalau kita ngikuti ibu, enggak, jawabannya mesti akan memberikan keberkahan gitu loh. Jangan pakai akal juga. Kalau mau ibu dimarah-marahi, kok kerja ini gak makan nih, gak makan nih, kok gak kerja, nanti aja. Ibu sakit bisa kan butuh di ini, misal. Nah ini kalau orang ngerti. Jadi ini pentingnya, harus penting. Jangan suruh nantilah, suruh. Seandainya misalnya semacam tadi, yakin, kita yakin ini perintah Allah, jadi semacam itu. Ini harus tadi urusan begini-begini kan, oh ini perintah Allah, pengagungan. Kita mendulukan ibu karena ini Allah aja memerintahkan demikian. Pengakuan kita kepada Allah, Allah yang memerintahkan kita untuk kepada orang tua kita. Ini hal-hal semacam ini penting untuk dipahami, nanti dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Indah sekali ya. Bagi orang tua juga merasakan, wah anakku sering ngaji tambah pinter memang, tambah adab, tambah kayak dulu. Karena itu kewajiban, karena Allah yang memerintahkan. Tapi kita sholat dulu. Nah, bismillah, kita lanjutkan sedikit. Faedah yang keberapa tadi sekarang? 5. Kelima ya. Nah, kelima yaitu isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala, ditetapkannya sifat mahabbah, bagi cinta bagi Allah Ta'ala dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, keutamaan bertanya tentang ilmu. Keutamaan bertanya tentang ilmu, khususnya hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Dan pertanyaan ini setelah memberikan faedah yang agung, faedah yang besar. Yang ketujuh, meninggalkan beberapa pertanyaan tentang ilmu karena beberapa sebab, seperti khawatir, jemu, atau takut, khawatir minal mas'ul, orang yang mengganggu orang yang ditanya. Ada faedah di sini. Nabi SAW ditanya tentang tingkatan-tingkatan amalan di banyak kali. Kadang suatu ketika begini, suatu ketika begitu. Dan beliau SAW memberikan jawaban atas hal itu sesuai dengan keadaan dan yang paling cocok dengan keadaan yang bertanya. Oleh karenanya, terkadang beliau menjawab dengan sholat di awal waktunya. Terkadang menjawab jihad fisabilillah. Terkadang menjawab sedekah. Hal itu sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara, orang yang bertanya, dan apa yang layak baginya.
dan tidak diragukan lagi bahwasanya jawaban ini semua adalah jawaban-jawaban yang penuh hikmah dan tepat. Dan fatwa orang yang menginginkan amal soleh secara umum. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang real, praktis, dipraktekkan baik dalam hukum dan juga amalannya. Oleh karena itu seyogyanya al-mufadalah, tingkatan amal antara amalan-amalan ini dibangun di atas asas ini. Maka dan sesungguhnya si kuli insan, setiap manusia memiliki amalan yang bagus untuk cocok untuknya dan yang kadang layan jah ila bihi, ia tidak akan sukses lulus kecuali dengannya. Maka seyogyanya pengarahan, arahan-arahan yang diberikan kepadanya ini sesuai dengan kondisi orang tersebut. Demikian juga tentang waktu berbeda-beda. Maka suatu ketika sedekah bisa jadi lebih utama daripada yang lainnya, seperti waktu paceklik, kelaparan dan banyak dibutuhkan. Demikian juga suatu ketika bisa jadi mencari ilmu syar'i ini lebih bermanfaat karena ini sangat besar kebutuhannya, dan juga wal insiraf anhu. Demikian juga tugas-tugas harian, amalan di waktu yaitu harian, siang dan malam. Maka suatu ketika bisa jadi istighfar dan berdoa lebih utama daripada membaca. Dan ada waktu-waktu lain membaca atau sholat ini lebih utama, dan demikian selanjutnya. Ini mudah-mudahan sekali lagi ini karena berkaitan dengan sholat, sekali lagi ini menjadi pemicu kita, motivasi kita untuk bersegera di dalam melakukan sholat, dan apapun aktivitasnya berupaya untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, baik yang di rumah para ibu-ibu, demikian juga para wanita, demikian juga bagi laki-laki, ya hendaknya juga mengerjakan sholat ini di awal waktunya, pada waktunya dan di awal waktunya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di Balikpapan ini masjid-masjid rata-rata juga adanya di awal waktu. Enaknya ada beberapa tempat kadang asar misalkan, kadang jam sini asar 4:30 gitu kan, padahal asarnya misalkan jam 3, tapi kebiasaannya 4:30. Tapi alhamdulillah di sini karena banyak orang yang sudah paham, begitu masuk waktu langsung dikumandangkan azan dan saling saut-sautan antara masjid satu dan yang lainnya. Ini menunjukkan syiar Islam yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Ta'ala menolong kita untuk bisa menunaikan ibadah sholat khususnya di awal waktunya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.